只想跟着师傅练好功夫。那今日便教你一套灵蛇拳。 Sementara itu, Paman Feng mengajari teknik bela diri miliknya kepada Yang Kang. Meski sejak awal ia sebenarnya tidak ingin mengajarinya, namun karena sudah terlanjur mengangkatnya sebagai murid, Feng mau tidak mau melakukannya. Di tempat lain, keenam pendekar Jiangnan, gurunya Gu Jin, berlayar menggunakan kapal untuk pergi ke Pulau Bunga Persik dalam menemui Huang, agar mereka bisa meluruskan kesalahpahaman yang sebelumnya terjadi. Bagaimanapun juga, Gu Jin bersama Rong Er sudah bersama, sebentar lagi akan menikah. Keputusan tepat apabila mereka menjalin hubungan baik bersama Huang. 反正啊，早晚要去桃花岛喝。大哥，我们到了。 Setelah tiba di Pulau Bunga Persik, mereka pun berjalan dan terus saja berputar di tempat yang sama. Meski sesekali sudah meletakkan sebuah tanda, tetap saja mereka kembali ke tempat semula. Tiba-tiba datang seorang pelayan bisu membawakan makanan. Dari sanalah keenam pendekar Jiangnan menyadari mereka sedang diuji oleh Huang. Salah satu guru berinisiatif menulis pesan kepada Huang dan dititipkan kepada pelayan tersebut. Sementara itu, Huang sedikit kesal akibat kesusahan mengajari bunga cara membaca. Tak lama kemudian, pelayan bisu tadi memberikan surat dari keenam pendekar Jiangnan yang meminta ingin bertemu. Di sisi lain, keempat guru besar kerajaan Jin yang asik mengobrol sesaat menyadari ada Zhao Botong di antara mereka yang membuat mereka sangat terkejut. Setelah mereka berempat dibuat tidak bisa bergerak, Zhao Botong mengerjai mereka dengan memasukkan kotoran dari tubuhnya ke dalam mulut keempat guru besar tersebut dan berkata itu adalah racun. Apabila mau obat penawarnya, mereka berempat harus melayaninya. Tentu saja mereka yang ketakutan setengah mati bersedia melakukannya. Alhasil, Zhao Botong bersama Gong tidak perlu berjalan lagi, karena keempat guru besar di sana membawa mereka berdua menggunakan tandu. Singkat cerita, setelah sampai di penginapan, Zhao Botong dibujuk agar memberikan obat penawarnya. Zhao Botong yang suka bermain lantas menantang mereka bertarung, namun hal itu ditolak. Tantangan itu pun diganti, yaitu adu konsentrasi. Sesaat, Gong melihat keluar jendela. Terdapat salah satu keenam pendekar Jiangnan sedang mengamuk di jalan. Ia pun segera pergi keluar. Tak lama setelah ia pergi, Gu Jin bersama Rong Er datang ke penginapan tersebut karena sudah berjanji akan bertemu di sana. Alangkah terkejutnya melihat Zhao Botong sedang adu konsentrasi melawan salah satu guru besar kerajaan Jin. Karena diganggu oleh Rong Er, akhirnya Zhao Botong tertawa dan ia pun kalah dalam duel tersebut. Ia menjelaskan tidak ada racun yang ia berikan kepada mereka dan itu hanyalah kotoran dari tubuhnya. Ketiga guru besar di sana menjadi kesal dan memilih untuk pergi. Rong Er segera menyadarkan salah satu guru besar kepala botak di sana. Melihat rekannya sudah tidak ada, ia pun juga ikut pergi. Rong Er lalu bertanya keberadaan Gong. Zhao Botong baru teringat Gong sudah menghilang padahal baru saja berada di dekat jendela. Mendengarkan itu, Gu Jin bersama Rong Er segera pergi untuk mencarinya.
Tak sengaja, Gu Jin menemukan salah satu gurunya yang sedang mengamuk. Ia pun mencoba menenangkan sambil bertanya apa yang terjadi dan kemana kelima pendekar Jiangnan lainnya. Sang guru berkata mereka dibunuh oleh Huang saat berada di Pulau Bunga Persik dan hanya ia yang berhasil melarikan diri. Tentu saja mereka terkejut dan merasa tidak percaya. Sesaat, Gong datang ke sana dan juga ikut mendengarkan. Tiba-tiba, guru Gu Jin di sana muntah darah. Gu Jin segera membawa sang guru kembali ke penginapan untuk beristirahat. Di malam hari, mereka bertiga mulai berdiskusi mengenai masalah ini dan harus mencari tahu kebenarannya. Apakah Huang membunuh kelima pendekar Jiangnan atau mungkin ini sebuah jebakan untuk memfitnah Huang. Sesaat, Gu Jin memberikan salinan kitab 9 yin yang telah diterjemahkan oleh Master Duan. Ia pun memberikan kepada Gong agar mempelajari isinya, supaya Gong bisa mengembalikan tenaga dalamnya yang telah hilang. Singkatnya, Gu Jin bersama Rong Er kembali ke Pulau Bunga Persik untuk mencari bukti. Di sana Rong Er melihat pintu makam ibunya terbuka. Saat masuk ke dalam, Gu Jin seketika menangis setelah melihat para gurunya tewas terbunuh secara mengenaskan. Yang lebih parahnya lagi, setiap saku baju para gurunya terdapat harta karun milik Pulau Bunga Persik yang seolah-olah kelima gurunya tersebut dibunuh oleh Huang akibat mencuri harta karun di pulau tersebut. Rong Er lalu kembali ke rumah dan mendapati baju milik ayahnya berlumuran darah. Di sana juga terdapat sepucuk surat dari keenam gurunya Gu Jin untuk Huang agar bisa bertemu dalam meluruskan kesalahpahaman dan menjalin hubungan baik. Di sanalah Gu Jin menjadi sangat dendam kepada Huang yang dituduh sudah membunuh kelima gurunya. Rong Er berusaha menenangkannya dan mencari buktinya terlebih dahulu sebab ia meyakini ayahnya tidak mungkin melakukan ini semua. Tetap saja, Gu Jin yang terbawa emosi tidak peduli akan perkataannya dan segera pergi dari sana. Gu Jin lalu pergi ke tepi pantai untuk meninggalkan pulau. Tiba-tiba pendekar sekte Quan Zhen datang ke sana. Di sanalah ia menceritakan apa yang telah terjadi kepada kelima gurunya. Mendengarkan itu, pendekar sekte Quan Zhen menjadi sangat marah dan tidak menyangka Huang akan bertindak seperti ini. Padahal kedatangan mereka ke sana untuk memenuhi undangan dari Huang dalam menjalin hubungan baik. Singkat cerita, mereka pergi ke ibu kota dan kembali ke penginapan untuk beristirahat. Tiba-tiba datang seorang pendekar ke sana, yang saat dilihat ternyata itu adalah Huang. Pendekar sekte Quan Zhen segera keluar untuk menuntut balas dendam atas kematian kelima pendekar Jiangnan. Mendengarkan itu, Huang merasa heran karena ia tidak pernah melakukannya. Kedatangannya saat ini hanya ingin menemui putrinya untuk dibawa pulang. Pendekar sekte Quan Zhen tidak peduli dan segera menyerang. Namun sayang kekuatan mereka tidak sebanding di hadapan Huang. Dari arah jendela, Gong menghentikan Gu Jin dan berusaha menyadarkannya sebab Gong yakin Huang bukanlah pelakunya. Apabila Huang ingin membunuh, sudah sejak awal pendekar sekte Quan Zhen di sana sudah dihabisinya. Gu Jin yang dibutakan amarah tidak memperdulikan nasihat dari Gong dan segera turun ke bawah untuk membantu pendekar sekte Quan Zhen dalam melawan Huang. Sesaat pertarungan itu terhenti karena pendeta Chu Yi bertanya apakah ia membunuh kelima pendekar Jiangnan atau bukan. Huang menjawab mau benar atau tidak, mereka semua tidak akan percaya terhadap ucapannya. Huang memiliki sifat malas untuk menjelaskan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan dirinya. Meski dirinya difitnah sekalipun, ia pasti memilih diam dan menyerahkan kepada waktu yang akan menjawab.
Gu Jin sekali lagi bertanya apakah ia membunuh gurunya atau tidak. Huang menjawab gurunya tersebut berada di Pulau Bunga Persik dan baik-baik saja. Gu Jin menepis perkataannya karena semalam ia sendiri yang mengubur jasad para gurunya. Tak lama kemudian, Gong akhirnya turun ke bawah. Ia pun meminta semua orang untuk berkepala dingin dan menyelesaikan kesalahpahaman ini di dalam penginapan tanpa adanya pertarungan. Saat berada di dalam penginapan, Huang kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Gong lantas menjelaskan selagi Huang tidak berada di rumah, kelima pendekar Jiangnan telah dibunuh oleh seseorang dan menuduh ia sebagai pembunuhnya. Mendengarkan itu, Huang baru sadar dan menepis semua tuduhan tersebut sambil menjelaskan keenam pendekar Jiangnan datang ke rumahnya dan ia menyambut dan menjamunya dengan sangat baik. Di luar, tiba-tiba Raja Jin bersama pasukannya datang ke sana. Saat ini, Paman Feng berpihak kepada Raja Jin dan kedatangan mereka saat ini untuk menghabisi semua orang yang berada di dalam penginapan tersebut. Mendengarkan itu, pendekar sekte Quan Zhen segera menyerangnya dan pertarungan pun tak dapat dihindari. 笨蛋，你想让全真教给你陪葬吗？你谋。不是说不管吗？ Tak lama kemudian, pasukan kerajaan Jin datang ke sana. Terpaksa Gu Jin bersama yang lainnya segera masuk ke dalam penginapan karena mereka diberondong anak panah yang begitu banyak. Yang Kang lalu berteriak meminta Gu Jin untuk keluar dan menyerahkan surat wasiat Yu Fei. Apabila tidak, seluruh pasukannya akan membakar penginapan tersebut. Awalnya Gu Jin berniat untuk keluar dan meminta semua orang untuk pergi, melewati pintu belakang. Apabila menyerahkan nyawanya dapat menyelamatkan mereka semua, ia siap melakukan hal tersebut. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan itu terjadi. Mereka semua harus tetap selamat apapun yang terjadi. Tak lama kemudian, Yang Kang bersama pasukannya lalu masuk ke dalam penginapan dan menemukan Gu Jin bersama yang lainnya sudah tidak berada di sana. Singkat cerita, mereka semua telah pergi meninggalkan penginapan tersebut. Karena kesalahpahaman sudah selesai, kini mereka tidak akan saling dendam satu sama lain dan berpisah di jalan. Di sana, Huang berkata, masalah kematian kelima pendekar Jiangnan, meski bukan ia pelakunya, namun jasad pendekar Jiangnan meninggal di Pulau Bunga Persik. Maka dari itu, ia akan membuatkan makam yang layak untuk kelima pendekar tersebut. Setelah mereka berpisah, Rong merasa bingung, terlihat ayahnya sudah pergi, sedangkan Gu Jin juga pergi membawa gurunya. Belum jauh berjalan, Yang Kang berhasil menemukan Gu Jin. Qian Ren segera menyerangnya. Saat mereka berdua sedang sibuk bertarung, Yang Kang memanfaatkan kesempatan untuk menyandera gurunya Gu Jin. Mau tidak mau, Gu Jin menyerahkan surat wasiat Yu Fei. Baru saja hendak diambil, tiba-tiba Zhao Botong bersama Rong datang ke sana untuk menggagalkannya. Zhao Botong bertarung melawan Qian Ren, sedangkan Gu Jin bertarung melawan Yang Kang, beserta keempat guru besar kerajaan Jin. Di malam hari, karena berpisah di jalan, Rong membawa gurunya Gu Jin ke dalam kuil tidak terpakai untuk beristirahat. Bahkan ia memberikan obat kepadanya supaya sang guru bisa mengobati luka dalamnya. Meski sang guru sempat menolak, namun ia tetap mengambil obat tersebut.
Apesnya terdengar suara Raja Jin bersama pasukannya juga datang ke sana. Alhasil mereka berdua pun memilih untuk bersembunyi. Terlihat bunga, wanita gila, juga mereka bawa ke sana. Itu sudah cukup membuktikan pelaku yang membunuh kelima pendekar Jiangnan, gurunya Gu Jin, adalah mereka. Sesaat bunga, si wanita gila ini, mendekati patung tersebut dan merasa ketakutan karena berpikir di balik patung itu terdapat hantu. Karena hal itu, mereka semua pun menyadari ada seseorang di balik patung tersebut. Mau tidak mau, Rong memilih keluar supaya gurunya Gu Jin tetap aman di sana. Ouyang Bobo, ni hao. Saat ini, Rong tidak bisa mereka bunuh karena Paman Feng masih membutuhkannya. Sebab Rong pernah berkata ia bisa menerjemahkan isi kitab 9 yin. Maka dari itu, Paman Feng membiarkannya untuk tetap hidup. Di sanalah Rong memanfaatkan situasi dengan membahas pelaku yang membunuh Ouyang, keponakannya Paman Feng. Mendengarkan itu, Yang Kang seketika menjadi keringat dingin dan merasa ketakutan. Rong mencoba meminta Bunga menceritakan siapa pelaku yang membunuh Ouyang, karena ia yakin Bunga berada di lokasi. Belum sempat Bunga berbicara, Yang Kang lebih dulu menghentikan dan meminta Rong untuk tidak bertindak di luar batas. Paman Feng segera menghentikannya dan ia ingin mendengarkan Bunga berbicara. Alhasil, Yang Kang tidak bisa berbuat apa-apa. Rong kembali bertanya dan mendesak Bunga untuk berbicara. Ia berjanji tidak akan ada yang menyakitinya. Bunga lantas bercerita, kemarin ada ke-6 pendekar, yaitu pendekar Jiangnan, datang ke rumah dan disambut oleh Huang. Mereka semua di kala itu sedang mengadakan rapat dalam menjalin hubungan baik. Namun rapat tersebut belum dimulai karena masih menunggu kedatangan tamu, yaitu pendekar sekte Kuanzhen. Huang berkata ia hendak pergi sebentar untuk menjemput putrinya dan meminta ke-6 pendekar Jiangnan untuk beristirahat terlebih dahulu. Ia juga meminta Bunga untuk pergi ke tepi pulau dalam menyambut kedatangan pendekar sekte Kuanzhen. Secara kebetulan, Paman Feng bersama Yang Kang terjebak di Pulau Bunga Persik. Yang Kang tak sengaja menemukan Bunga yang sedang bersembunyi. Di sana Bunga mengira mereka adalah tamu yang diundang oleh Huang. Lalu kemudian ke-6 pendekar Jiangnan memasuki ruangan makam ibunya Rong sebab mereka mendapatkan surat pendekar sekte Kuanzhen telah datang dan mengajak bertemu di sana. Padahal itu ulah dari Paman Feng bersama Yang Kang untuk menjebak dan membunuh mereka semua di tempat tersebut. Paman Feng menggunakan jubah milik Huang dan menghabisi mereka semua. Kemudian salah satu pendekar Jiangnan, yaitu Guru Buta, ternyata masih hidup dan sengaja tidak dibunuh supaya Guru Buta itu menyebarkan berita. Huang telah melakukan ini semua. Kembali ke masa sekarang, semua kebenaran itu pun akhirnya terungkap. Dan tak lain, Yang Kang adalah otak di balik ini semua. Paman Feng tidak peduli mengenai ini semua, ia pun menghampiri Bunga untuk bertanya siapa yang membunuh Ouyang keponakannya. Bunga lantas menunjuk Yang Kang adalah pelakunya. Jelas di sana Yang Kang menepis tuduhan tersebut. Namun Bunga kembali berkata Yang Kang bersama dengan seorang wanita yaitu Munian sedang menguburkan jasad Ouyang saat di malam itu dan ia melihat secara langsung. Di sanalah Rong berkata jujur. Di saat Yang Kang membunuh Ouyang, ia sudah melihat itu semua bersama Gu Jin sebab ia bersama Gu Jin berada di ruangan rahasia dan sedang melakukan ritual penyembuhan. Yang Kang segera menyerang Rong namun justru tangannya terluka karena Rong menggunakan jubah berduri yang sangat beracun di dalam bajunya. Paman Feng yang sudah mengetahui Yang Kang pembunuhnya menjadi sangat marah. Raja Jin berusaha memohon belas kasihan, namun ia tidak peduli.
Lantas keempat guru besar membawa Raja Jin untuk pergi dari sana. Sedangkan Yang Kang akhirnya tewas dibunuh oleh Paman Feng. 爹爹害了你啊！康儿，王爷，你就快走吧。 Keesokan harinya, Paman Feng menarik guru buta dan sudah mengetahui sejak awal akan kehadirannya di sana. Ia pun mengancam apabila Rong-er tidak menerjemahkan isi kitab 9 yin, maka ia akan membunuhnya. Rong-er menuruti perintah dan ikut pergi bersama Paman Feng demi keselamatan guru buta di sana. 那是自然。 请你一定要保重自己。 Singkatnya, guru buta berjalan dan berteriak memanggil nama Gujin. Tak selang beberapa lama kemudian, Gujin berhasil menemukan keberadaan sang guru. Lalu mereka kembali ke rumah tersebut dan mendapati Yang Kang sudah tewas terbunuh. Sang guru juga menceritakan pelaku yang membunuh kelima pendekar Jiangnan itu ide dari Yang Kang dan pembunuhnya adalah Paman Feng. Kemudian, Yang Kang dimakamkan dengan layak oleh Gujin, karena bagaimanapun juga mereka berdua sudah pernah bersumpah menjadi saudara angkat. 却害了几个